Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu materi pengaturan interaksi protein dan jaringan, di mana terutama bagaimana protein itu dia berinteraksi satu sama lain dan membentuk jaringan biologis yang kompleks dalam tubuh kita. Di mana protein ini adalah salah satu molekul paling penting dalam tubuh kita. Hampir semua proses kehidupan, mulai dari kita bernapas, pencernaan, hingga pengaturan gen, itu dia melibatkan protein. Tapi protein itu dia tidak bekerja sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain. Dan interaksi inilah yang sangat penting dalam pembentukan jaringan tubuh dan juga pengiriman sinyal atau antar sel. Selanjutnya masuk pada interaksi protein-protein, di mana interaksi protein-protein ini adalah saat dua atau lebih protein dia saling berikatan. Ada yang bersifat sementara, seperti saat ada sinyal yang harus disampaikan cepat, dan ada yang permanen, misalnya saat membentuk enzim atau struktur dalam sel. Di sini juga terdapat fungsinya, yaitu di mana fungsinya menyampaikan sinyal dari luar ke dalam sel, menyusun enzim untuk di metabolisme. Ada juga fungsinya itu untuk membentuk struktur seperti sitoskeleton. Dan untuk mengatur pembelahan sel. Tanpa interaksi ini, sel itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada gambar, di mana gambar ini dia menunjukkan bahwa protein-protein ini dia saling terhubung seperti jaringan sosial misalnya. Mereka dia tidak bekerja sendiri, melainkan saling berinteraksi. Misalnya satu protein itu dia menerima sinyal dari luar, lalu meneruskannya ke protein lain agar sel itu dia bereaksi. Selanjutnya masuk pada tipe interaksi protein-protein, di mana secara umumnya itu ada dua tipe berdasarkan durasinya, yaitu ada interaksi transien dan interaksi stabil, di mana interaksi transien ini dia hanya bersifat sementara. Contohnya itu saat protein dia terlibat dalam sinyal. Kalau interaksi stabil, dia itu ikatannya lama dan membentuk kompleks yang fungsional seperti ribosom. Nah, interaksi juga ini bisa dibagi menjadi homomerik dan heteromerik, di mana homomerik ini yaitu antar protein yang sama, misalnya hemoglobin yang punya subunit alfa dan beta. Kalau di heteromerik itu antar protein yang berbeda. Nah, kalau homomerik kan sama, tapi kalau di heteromerik dia itu antar proteinnya berbeda. Nah, misalnya contoh antara antibodi dan antigen. Nah, itu kan proteinnya berbeda. Selanjutnya, bagaimana PPI itu dia diatur atau protein-protein itu dia diatur. Interaksi antar protein ini bisa diatur atau dipengaruhi oleh modifikasi seperti fosforilasi dan kondisi di dalam sel, misalnya seperti pH atau konsentrasi ion, dan adanya domain pengikat spesifik seperti SH2 atau SH3, dan juga keberadaan protein
scaffold yang membantu mengatur posisi dan stabilitas. Selanjutnya yaitu interaksi protein ligan. Selain antar protein yang tadi, protein juga ini bisa berinteraksi dengan ligan, yaitu di mana ligan itu molekul kecil seperti hormon, ion, bahkan DNA. Fungsinya itu macam-macam, bisa untuk mengaktifkan reseptor seperti insulin, mengikat oksigen seperti hemoglobin, bisa juga membantu kerja enzim atau mengatur ekspresi gen. Nah, di sini terdapat gambar di mana diagram dua jenis ini berinteraksi. Yang satu itu dia cepat datang dan pergi. Dan molekul protein dengan satu titik yang pengikatan yang cocok untuk ligan. Gambar ini dia menunjukkan bagaimana protein ini dia mengenali ligan tertentu seperti kunci cocok dan gemboknya kalau dia berinteraksi. Nah, selanjutnya ada interaksi protein ligan, di mana interaksi ini bisa interaksi spesifik dan non-spesifik. Di mana kalau spesifik itu dia sangat cocok untuk seperti kunci dan gembok yang tadi digambar. Kalau non-spesifik itu dia lebih umum, tidak terlalu selektif, dan dari sifat ikatannya dia selanjutnya ada reversible dan reversible, di mana reversible itu dia bisa lepas pasang, misalnya hemoglobin. Nah, dia itu bisa dilepas pasang. Dan kalau reversible itu dia permanen, tidak bisa dilepas pasang kayak reversible. Contohnya itu reversible aspirin yang mengikat enzim COX. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi interaksi protein ligan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi ini, di mana seberapa kuat ikatannya atau afinitasnya. Selanjutnya ada konsentrasi ligannya, dan selanjutnya bentuk proteinnya, pH dan suhu, dan efek allosterik itu ketika ligan itu dia mengubah bentuk protein agar aktif atau tidak aktif. Nah, hubungan dengan faktor transkripsi ini dia itu punya peran dalam jaringan dan interaksi. Itu adanya faktor transkripsi yang dapat membentuk kompleks multiprotein melalui interaksi protein-protein ini. Nah, mereka juga itu dia saling berinteraksi dengan koaktivator dan ligan seperti hormon steroid, misalnya itu estrogen reseptor. Nah, itu tadi interaksi mereka atau dari PPI baik dengan sesama protein maupun dengan ligan. Sangat penting untuk kehidupan sel itu dia dalam tubuhnya kita. Jadi sangat penting protein itu pada tubuh kita, karena manusia itu dia harus mengkonsumsi protein juga dari luar, karena tidak bisa protein itu dia hanya mengkonsumsi hanya diproses atau hanya diolah dalam tubuh saja, karena tidak cukup gitu. Sekian, dan
Terima kasih.